Halo, selamat malam rekan-rekan. Perkenalkan saya Andri. Saya akan mempresentasikan UAS Hukum Bisnis. Judulnya sini memberdayakan dan memperkuat bisnis UMKM dari pengaruh bisnis global. Latar belakang masalah, usaha mikro atau kecil dan menengah UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berdasarkan dalam menciptakan lapangan kerja, tapi juga bergerak menjadi penggerak ekonomi daerah serta penopang stabilitas ekonomi nasional. Dalam berbagai krisis ekonomi, UMKM terbukti lebih tangguh dibanding usaha besar. Namun, perkembangan globalisasi dan integrasi ekonomi internasional membawa perubahan besar dalam sistem perdagangan dan persaingan usaha. Produk-produk luar negeri dengan harga kompetitif dan kualitas tinggi semakin mudah masuk ke pasar domestik. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan e-commerce turut mengubah pola konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut menurut UMKM untuk mampu beradaptasi dan meningkatkan daya saingnya agar tidak tersisih oleh arus bisnis global. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan dan penguatan UMKM agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan global. Fokus permasalahannya, berdasarkan latar belakang tersebut, fokus permasalahan dalam makalah ini adalah bagaimana dinamika perkembangan UMKM di Indonesia saat ini, apa saja permasalahan yang dihadapi UMKM dalam menghadapi bisnis global, bagaimana dampak ekonomi global terhadap UMKM, bagaimana analisis teori ekonomi kerakyatan dalam memperkuat UMKM. Ya, tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui perkembangan UMKM di Indonesia, untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan, untuk menganalisis dampak ekonomi global terhadap UMKM, untuk memahami penguatan UMKM. Perkembangan UMKM. Perkembangan UMKM di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah pelaku UMKM semakin bertambah seiring meningkatnya kewirausahaan masyarakat dan dukungan pemerintah melalui berbagai program pembiayaan, pelatihan, dan digitalisasi. Transformasi digital menjadi salah satu dinamika penting dalam perkembangan UMKM. Banyak pelaku UMKM melalui manfaat marketplace, media sosial, serta sistem pembayaran digital untuk memperluas pasar. Meskipun demikian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya merata, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses teknologi dan informasi. Permasalahan di lapangan dan kaitannya UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain keterbatasan modal usaha, rendahnya literasi digital dan manajemen usaha, kurangnya inovasi produk dan diferensiasi, standarisasi dan sertifikat produk yang belum terpenuhi, persaingan harga dengan produk impor. Permasalahan tersebut menyebabkan daya saing UMKM relatif lemah dan menghadapi persaingan global. Perkembangan UMKM, gambaran data empiris terkait UMKM Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, partisipasi dalam pasar global masih perlu ditingkatkan. Indikatornya, jumlah UMKM Indonesia 65 juta unit, mau dominasi struktur usaha nasional, kontribusi terhadap PDB plus minusnya 60%, penyumbang terbesar ekonomi nasional, penyerapan tenaga kerja 97%, sumber utama lapangan kerja, kontribusi ekspor 50%, masih relatif rendah, akses digitalisasi 30-40%, belum seluruh UMKM terdigitalisasi. Dampak ekonomi global internasional, dampak positifnya terbukanya akses pasar internasional, peluang ekspor produk lokal, transfer teknologi dan inovasi. Dampak negatif, persaingan dengan produk impor lebih murah, tergantungan pada bahan baku impor,
fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi biaya produksi, UMKM perlu memiliki strategi adaptif agar dapat memanfaatkan peluang dan meminimalkan risiko dari ekonomi global. Analisis teori ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dan kegiatan ekonomi. Prinsip utama ekonomi kerakyatan adalah keadilan, pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks UMKM, teori ekonomi kerakyatan menekankan bahwa UMKM harus menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi nasional. Negara berperan dalam memberikan perlindungan dan pembinaan. Distribusi hasil pembangunan harus merata, kegiatan ekonomi harus berbasis pada potensi lokal. Melalui pendekatan ekonomi kerakyatan, UMKM tidak hanya dipandang sebagai pelaku usaha kecil, tapi sebagai fondasi utama pembandingan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Kesimpulannya, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Di tengah arus bisnis global, UMKM menghadapi tantangan besar berupa persaingan internasional, keterbatasan modal, dan rendahnya literasi digital. Namun demikian, globalisasi juga membuka peluang besar yang lebih luas. Penguatan UMKM harus dilakukan melalui digitalisasi, peningkatan kualitas produk, akses pembiayaan, serta dukungan kebijakan berbasis ekonomi kerakyatan. Sarannya, pemerintah perlu memperluas program pelatihan dan pendampingan UMKM. UMKM harus meningkatkan inovasi dan kualitas produk. Diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem umum. Pusaka, Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, data perkembangan UMKM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, Bubianto 1999, Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.